Oke. Apa namanya? Ada nggak kesulitan-kesulitan ketika memproduksi ini? Apa bahan-bahannya susah dicari, kemudian apa harganya fluktuatif? Kan kadang-kadang begitu ya. Ada orang yang ketika harga murah dia produksi, ketika harga mahal dia bingung. Karena apa? Karena mempengaruhi harga jual kan. Berarti kan misalkan ada orang memproduksi sambal setan gitu. Sambal setan dia senang, kenapa? Harga cabai lagi murah, pas harga cabai lagi mahal dia pusing. Karena apa? Pasti kan terpengaruh secara nggak langsung dengan harga jualnya. Mbak Dea menemui nggak apa persoalan-persoalan kayak gitu dalam memproduksi onigiri? Sebetulnya kalau untuk bahan baku kami enggak sih, cenderung stabil aja karena supplier-suppliernya juga kami udah ya memang itu trial and error ya. Setelah kami lakukan beberapa saat, kami akhirnya nemu oke ini supplier yang oke gitu. Dan untuk harga kayaknya nggak terlalu sensitif ya. Jadi ya ini aja sih datar-datar aja. Cuma mungkin yang kami concern adalah supplier untuk norinya. Karena kan kalau kayak beras, kemudian isian kami ada tiga varian, ada ayam, tuna, dan beef. Itu kayaknya oke lah, maksudnya mudah didapat gitu. Cuma untuk supplier norinya kami awal mulai bisnisnya bukan terikat sih, tapi kayak cenderung apa ya, lebih ke satu supplier itu aja gitu. Kayak agak susah nih supplier yang lain kayaknya gitu. Masih dapat yang lain, dan alhamdulillah norinya halal loh. jadi no worries. Oke. Mbak, jadi secara umum untuk memproduksi ini apa tantangan terbesar yang Mbak Dea pernah hadapi apa ya? Kalau untuk produksi tantangan terbesarnya apa ya? Mungkin kalau dalam jumlah besar kali ya. Karena kan yang produksi adalah saya dan suami gitu. Jadi ketika dapat pesanan dalam jumlah yang besar, kami itulah yang harus pintar-pintar manajemen waktunya. Oke, ini berarti karena kami juga ini kan 2018 ya, Mbak Dea ya. Ini kan sekarang udah hampir 2 tahun ya sekarang ya. Hampir 2 tahun ya. Betul. Nah, ini saya pengen tahu nih, sekarang udah berapa banyak per bulan omsetnya? Jadi Bang Umar, saat pandemi ini mungkin dari bulan keberapa ya kami nggak bisa jualan ke sekolah lagi. Oh iya. Ya kan? Ya sekolah ya. Iya, karena kan anak-anak udah nggak pergi ke sekolah. Jadi kami banting haluan, jualannya di rumah sakit. Oh, orang ngumpul di rumah sakit ya? Iya, jadi kami jualan di rumah sakit, kemudian menarik Mbak. Jadi ketika sekolah masih buka itu omsetnya berapa Mbak? Paling tinggi yang pernah Mbak Dea dapat gitu? Ada sih datanya, mungkin saya harus tanya suami saya dulu. Waduh, deh. Tapi lumayan. Kayaknya rahasia nih ya. Kayaknya gurih nih. Kalau kan sejak pandemi itu butuh berapa lama penyesuaian Mbak Dea dalam switch pasarnya? Kan dari pasar sekolah switch ke pasar rumah sakit itu butuh berapa lama penyesuaian? Berapa ya? Kayaknya kami memang sempat berhenti cukup lama, tapi nggak bisa berhenti lama-lama juga kan, karena butuh jualan. Jadi langsung aja kayaknya. Oke deh, sekarang kayaknya kita jualannya di rumah sakit aja deh. Oke. Dan memang yang pendekatan, yang tugasnya marketing gitu, pendekatan adalah suami saya. Jadi beliau mulai pendekatan ke rumah sakit. Gitu. Iya. Jadi alhamdulillah kita dapat link ke sana. Jadi sekarang bisa nutupin yang dari yang hilang dari sekolah gitu. Nah itulah. Selain itu kami juga jualan di ini sih.
toko kue gitu. Ya. Kami nitip. Nah, menariknya orang berdagang begitu, Mbak. Jadi tutup sini, kita cari sana dan seterusnya. Oke, sekarang kita masuk segmen marketing. Oke, Mbak Dea, ini saluran marketingnya apa aja yang dimanfaatkan? Kan kalau sekarang kan orang ada yang mengandalkan sosial media saja atau mengandalkan marketplace atau seperti apa. Kalau Mbak Dea gimana? Kami masih mengandalkan pertama jualan ke orang-orang terdekat sih sebenarnya yang memang sudah kenal lebih dulu, atau udah kenal pribadi sama kami gitu. Karena dari situ aja alhamdulillah mereka bisa nerusin ke yang lain-lain gitu, biasanya lagi gitu. Ya, berarti offline. Jadi, lebih ke offline ya, penjualannya lebih banyak offline ya. Offline, kemudian dari tempat yang tadi saya sebutkan tadi, kami nitip-nitip, konsinyasi itu sudah lumayan banyak alhamdulillah. Jadi justru kalau jualan online kadang-kadang saya suka bingung, soalnya misalnya saya taruh iklan nih di Instagram, kemudian ada yang Mbak saya mau dong 4 biji kirim ke Padang gitu. Kita udah berubah itu kan, mau dikirim lagi. saya jadi agak aduh Mbak, atau misalnya kirim kemana gitu, mahalan ongkosnya dibanding belanjanya gitu. Jadi karena nih makanan siap saji sih ya, makanan siap saji ya, siap makan ya, jadi agak sulit untuk jarak ya. Iya, gitu. Biasanya perorangan itu dia karena untuk event, misalnya kayak pernikahan atau farewell party di kantor gitu kan, dia mesen banyak untuk dibagi-bagiin, atau untuk ulang tahun gitu kan. Jadi ya dari situ aja alhamdulillah udah. Tapi memang marketnya itu sangat spesifik ya, mungkin karena karakter produknya ya, yang makanan siap saji ya, jadi lebih kepada pengguna langsung ya, ketimbang dia ada rantai marketingnya. Ini menarik nih, karena memang tantangannya juga nggak mudah ini menjual ini, karena kita berkejaran dengan masa expire dari barang itu ya kan, 2 hari ini gimana cara ngejualnya gitu. Nah ini memang ini ada dari Rakirana, ada pertanyaan nih Mbak Dea. Kak, cerita dong suka duka jualan di masa pandemi. Nah ini sebenarnya jadi pertanyaan saya juga, karena kalau melihat Mbak Dea ini kan, kalau boleh dibilang 80% penjualan langsung offline, dan marketnya itu orang kerja, sekolah, sama rumah sakit. Di masa pandemi ini sekolah tutup, kantor tutup. Nah pasti kan itu pusing 7 keliling tuh jualannya. Boleh ceritalah Mbak sedikit ya untuk menjawab tadi Kirana. Memang nggak bisa dipungkiri ya, saat pandemi ini ada penurunannya gitu. Kurang lebih 30-40% pasti ada lah gitu. Tapi ya nggak apa-apa, dijalani dengan ikhlas dan saat ini untuk produksi berarti Mbak Dea udah ada tambahan pegawai atau masih di handle sama berdua aja suami istri? Masih berdua. Masih berdua aja ya. Wah, ini keren nih. Pasti itu namanya banting tulang namanya gitu. Tulangnya dibanting. Betul. Oke. Untuk marketing berarti suami yang handle ya. Untuk marketing, delivery dan lain sebagainya suami yang ini. Mbak Dea lebih ke produksi ya. Oke. Nah, ini segmen selanjutnya ini terkait masalah selain marketing, penjualan. Nah, pertama saya masih penasaran, ini basis bisnisnya Mbak ini di daerah mana ya? Boleh di-share ya ke teman-teman di sini. Bekasi. Di Bekasi ya. Bekasinya mana Mbak? Bekasi Jati Asih. Oh, Jati Asih. Oke. Berarti teman-teman yang radius 10 sampai 20 km masih mungkin dong untuk bisa tanda kutip menjadi reseller atau agennya onigirinya Mbak Dea ya.
Ya, tentu saja. Tapi makanya kami pengennya juga reseller ini biar untungnya besar gitu. Jangan jauh-jauh. Terus juga sekali jualan banyak, sekali pesan banyak gitu. Jadi ya biasanya sih gitu. Tapi Mbak Dia ada nggak di marketplace ininya? Marketplace ada nggak? Gak ada. Paling di Instagram. Dan Instagram pun sebenarnya bukan tempat jualan kami akhirnya, lebih ke dokumentasi aja. Dokumentasi. Kalau saya cari di Tokopedia, di Shopee atau di marketplace lain belum ada ya. Tapi mungkin nanti akan ada ya. Berarti kalau saya beli, saya harus ke Bekasi dulu dong. Harus kenal sama saya dulu. Ke Bekasi susah, soalnya beda planet. Baik, kalau saya atau orang-orang yang dekat dengan tempat bisnisnya Mbak Dea ini berminat menjadi reseller, ini gimana kira-kira caranya ya Mbak? Biasanya sih menghubungi via DM. Saya juga suka miss gitu ya. Saya juga suka miss, oh ternyata Instagram saya kayak orang ya gitu. Jadi mereka suka nge-DM sendiri. Kalau mau jadi reseller gimana caranya? Biasanya sih saya open aja gitu. Harga gitu. Tapi minimum order kan gitu. Jadi oh ya teman-teman, ya. Sahabat PKS Muda, alamat Instagram dari Onigiri Upaya ini ada di sini ya, yang bergabung sama kita. Itu officialnya apa namanya Instagram, akun Instagram Onigiri Upaya. Oh ya Mbak, saya bertanya-tanya sejak awal. Ini Onigiri kenapa di belakangnya ada upaya ya? Maksudnya apa ya upaya itu? Bang Umar tadi ingat nggak saya minjem ibu saya mobil. Ya. Saya minjem mobil ibu saya. Betul. Mobil food truck itu. Ya. Di food truck itu tuh udah ada brandingnya namanya Upaya karena ibu saya duluan dia jualan. Oh, nah di mobil itu ada tulisan Upaya gitu. Jadi dia udah jualan duluan kan. Jadi karena beliau jualannya macam-macam sih, tapi juga terus catering juga gitu. Jadi kalau saya ya udah nerusin branding yang udah ada. Oke. Jadi ya udahlah sekalian aja lah, nggak usah pusing-pusing bikin nama lah ya. Pakai Upaya ya. Seperti itu. Oke. Buat teman-teman yang ada di sekitar Bekasi ya, Jati Asih dan lain sebagainya, atau dekat-dekat Jakarta Timur, bisa langsung nanti kontak ke DM ke Mbak Dea ya. Baik itu untuk membeli ya produknya maupun mau jadi reseller untuk acara keluarga, arisan dan lain sebagainya, atau yang keluarga besar ini kan bisa jadi ini apa namanya peluang untuk bisnis kita sama-sama dengan Mbak Dea. Oke, Mbak Dea, sekarang mau apa namanya ke depan rencananya mau seperti apa nih untuk onigirinya nih? Ada planning apa nih bisnis onigirinya? Memang planning untuk membesarkan bisnis ini ya, tapi kami juga sekarang kenapa masih karena masih dilakukan sekarang gitu. Jadi karena udah sibuk duluan gitu, jadi ya udah deh pelan-pelan aja gitu. Tapi kedepannya insya Allah mau nambah pegawai karena memang masih mau menyasar titik-titik yang lain. Cuma karena di kondisi seperti sekarang sabar dulu. Iya. Fokus dengan yang kami lakukan. Saya pernah ya, mungkin ini sedikit berbagi ya. Mungkin teman-teman yang ikut acara ini juga bisa berbagi dengan Mbak Dea terkait masalah dan bagaimana mengembangkan bisnis ya. Saya pernah melihat ada sebuah restoran yang dia baru launching di bulan Februari, Mbak. Dan Maretnya harus lockdown gitu, karena pandemi, dan kasihan itu betul-betul. Tapi akhirnya dia berpikir
tidak menyerah dengan situasinya. Dia sistemnya adalah sistem just tip. Just tip kan biasanya orang kalau di luar negeri pulang ada just tip ya, nitip bagasi lah. Kalau dia just tip, jadi dia harian. Hari ini saya mau ke Bintaro. Siapa daerah Bintaro yang mau just tip ini, saya akan drop di tempat ini, kemudian silahkan ambil tempat situ. Sebenarnya dia sedang menyiasati tentang pembeli yang di luar lingkungan sekitarnya. Yang kedua, dia menyiasati ongkos gitu. Jadi kalau seandainya dia pesan dengan ojek online dan lain sebagainya, atau jasa-jasa food online, kan orang biasanya jauh-jauh kan males. Kenapa? Bisa jadi harganya sama gitu. Tapi dia nyiasatin dengan just tip. Jadi dia pakai food truck-nya dia, tadi kalau istilahnya dia food truck-nya dia, hari ini dia bawa sekian banyak produk, kemudian dia bawa ke daerah misalkan Bekasi, Bintaro, dia daerah Taman Mini dan sebagainya, kemudian dia blast di sosial media bahwa dia akan jualan di sini untuk untuk produk-produknya siapa yang mau titip. Wah, itu menarik menurut saya, menarik. Jadi kreativitas dari teman-teman yang terkena dampak pandemi ini luar biasa gitu. Mungkin teman-teman di rumah juga bisa belajar dari sahabat kita ini untuk bisa menyiasati situasi pandemi ini supaya kita bisa keluar dari krisis ya. Karena kalau nggak kita cari inovasi, waduh, pusing juga ya, sebentar-bentar PSBB, sebentar PSBB. Apalagi bisnis makanan. Terima kasih Pak Omar. Ini juga jadi ide saya juga, benar. Karena memang kalau cuma pasar aja sebenarnya nggak bisa maju ya, mau nggak mau. Iya, memang harus jemput bola. Iya, karena untuk makanan ini kan sekolah tutup, kampus tutup, kemudian kantor tutup, orang nggak ada yang arisan, nggak ada yang kawinan, terus mau jualan di mana kita gitu. Ya harus putar otak, kita harus gimana caranya keluar dari situasi seperti ini. Oke Mbak, kita masuk ke segmen terakhir. Silahkan, ada 2 menit buat Mbak Dea untuk mempromosikan produknya ke teman-teman sahabat PKS Muda, supaya mereka juga tahu Mbak Dea seperti apa dan ingin mencoba membelinya atau mencoba untuk berkolaborasi dengan Mbak Dea. Silahkan, 2 menit dari sekarang Mbak Dea. Assalamualaikum teman-teman PKS Muda, saya Dea, ownernya Onigiri Upaya. Dicoba onigirinya. Nah, onigiri kami ini memang homemade, saya sendiri yang buat dan suami. Ada 3 varian rasa, varian isi, chicken, beef, dan kalau halal juga. Kami punya supplier nori yang alhamdulillah. Jadi teman-teman yang ingin coba silakan hubungi Instagram kami, atau yang ingin mencari pendapatan lain dengan cara menjadi reseller kami, silakan hubungi juga. Nanti kita bisa lebih bersama. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Mbak Dea. Oke, sahabat PKS Muda semua, kita sudah ditemani Mbak Dea selama 30 menit lebih. Dan terima kasih sudah berbagi dengan PKS Muda dan sahabat PKS Muda. Mbak Dea, semoga sukses bisnisnya, berkah, dan kemudian jaga kesehatan, jangan menyerah dengan pandemi ya. Kita semua sama-sama saling bantu-membantu supaya semua sahabat PKS Muda yang berbisnis bisa survive ya, dan juga bisa keluar dari pandemi ini dan krisis ini dengan selamat dan berkah. Jaga kesehatan terus. Oke, rekan-rekan atau sahabat-sahabat PKS Muda semua, di mana saja Anda berada, kalau ingin bergabung dengan acara Bistalk PKS Muda, silakan Anda DM langsung ke akun Instagram PKSmuda.com dan sampaikan produk dan bisnis Anda di sana, dan insya Allah nanti akan dijadwalkan oleh admin PKS Muda untuk siaran seperti Mbak Dea dan beberapa kawan-kawan kita sebelumnya. Kita akan selalu hadir setiap hari Rabu dan Jumat di jam yang sama, jam 4 sore, untuk mengulas, membahas, dan sharing tentang bisnis. Insya Allah untuk Rabu depan kita akan kedatangan tamu yang tidak akan mempromosikan bisnisnya, tapi dia akan sharing tentang keberhasilan bisnis yang sudah dia
rintis dari kecil. Mungkin ini bisa jadi inspirasi kita semua, dan tunggu saja insya Allah Rabu besok jam 4 sore, dan jangan lupa beliau akan memberikan giveaway buat sahabat PKS Muda semua. Silakan untuk kita tunggu. Mbak Dia, terima kasih banyak. Salam untuk suami, salam untuk keluarga. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan dan juga bisa sama-sama keluar dari krisis pandemi ini. Yang terpenting jaga kesehatan, selalu disiplin dengan protokol kesehatan. Terima kasih semua sahabat PKS Muda. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dea. Sampai jumpa lagi insya Allah di lain kesempatan.